Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jayanti Syafitri, NIM 19002017 dari jurusan Administrasi Pendidikan di mata kuliah Manajemen Humas. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai public external dalam public relation. Nah, di sini dapat kita katakan bahwa suatu lembaga dapat dikatakan hebat tergantung bagaimana cara suatu lembaga menjalin maupun menjaga suatu hubungan baik dengan seorang publiknya. Nah, karena bagaimana cara suatu lembaga menjalin hubungan baik dengan publik, maka akan semakin baik pula produk maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu lembaga tersebut. Nah, di video kali ini kita akan fokus pada suatu public eksternal dari lembaga di dalam suatu PR atau public relation. Nah, membahas mengenai public eksternal. Nah, public eksternal itu proses komunikasi atau pertukaran pesan maupun informasi antara sebuah lembaga dengan pihak lain, yang mana secara umum berada di luar organisasi atau di luar lembaga. Nah, pada umumnya dapat diberikan suatu efek dan dampak kepada lembaga dan bisa juga berdampak ke sebaliknya. Nah, kegiatan PR itu sendiri umumnya menjadikan public eksternal sebagai sasaran akhir, atau hampir semua kegiatan PR atau public relation itu sudah membuat sasaran, yaitu public eksternal. Nah, pendapat Suhanda, public eksternal itu lembaga itu banyak dan minimal terdiri dari 5 lembaga, yaitu seperti community public, customary public, konsumen public, organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan keterkaitan dengan suatu lembaga, general public atau sering disebut khalayak ramai yang berkepentingan atas bersimpati terhadap suatu lembaga. Nah, kalau dikaji itu siapa aja sih yang bisa dijadikan sebagai public eksternal? Nah, yang pertama itu pers relation, yang kedua government relation atau pemerintahan, yang ketiga community atau masyarakat sekitar, yang keempat supplier atau pemasok suatu lembaga. Nah, yang kelima customer relation atau pelanggan terpenting. Yang keenam itu education, dan yang ketujuh itu general relation atau masyarakat umum. Nah, kali ini kita di materi kali ini kita ambil 3 saja. Yang pertama yaitu first relation, yang kedua government relation atau pemerintahan, dan yang ketiga itu community atau masyarakat sekitar. Nah, yang pertama kita membahas pers relation, yaitu hubungan baik dengan pers atau media penyampaian informasi serta lembaga. Nah, lembaga itu mempunyai pesan penting dalam kemajuan dan perkembangan lembaga tentang pemberitaan atau informasi. Nah, berita yang negatif dapat mempengaruhi nilai yang sangat tinggi bagi lembaga. Nah, apabila hubungan tidak baik kepada pers, maka kita akan tahu apa sih yang akan terjadi kepada lembaga kita. Nah, sebaliknya, jika kita memiliki hubungan baik, maka apabila pers mendapatkan suatu berita buruk tentang lembaga kita, maka otomatis pihak pers akan langsung mengkonfirmasi kepada suatu lembaga terkait kebenaran berita yang diterimanya, serta mencari bukti kebenaran dari berita tersebut. Nah, hubungan dengan pihak media atau pers relation paling tidak kita bagi dalam 2 konteks hubungan. Nah, yang pertama yaitu hubungan melalui konteks informal, yaitu seperti kalau lembaga ke lembaga antara perusahaan dengan badan atau lembaga pers formil. Tetapi kalau sudah bermain dengan personil, ujung tombak dari pers itu adalah wartawan, jurnalis. Maka manfaat ini, nah, hubungan dengan pers relation dapat dibagi menjadi 2, yaitu hubungan kontak formal dan hubungan kontak informal. Nah, maksud dari hubungan kontak formal
di sini seperti lembaga dengan lembaga induk seperti pos. Nah, sedangkan hubungan kontak informal seperti suatu lembaga dengan wartawan pers. Nah, bentuk hubungan lembaga dengan pers atau kegiatan seperti pers release, pers conference, pers room, pers tour, pers reception. Nah, hubungan baik dengan pers media. Nah, wartawan dapat memudahkan suatu lembaga untuk mendesain. Nah, duduk bersama terkait dengan berita yang akan kita publish ke masyarakat. Nah, media relation merupakan hubungan dengan media komunikasi dalam rangka melakukan publikasi atau memberikan respon terhadap kepentingan media dengan kepentingan lembaga. Nah, karena media relation pada prinsipnya merupakan bagian dari PR atau public relation eksternal yang mencoba membangun relasi. Nah, membangun hubungan baik dengan sebagai sarana untuk komunikasi lembaga dan publiknya untuk mencapai tujuan lembaga. Nah, media relation umumnya membangun relasi komunikasi dikembangkan melalui media untuk menjangkau publik. Nah, karena publik luas sulit bagi lembaga menjangkau, sehingga membutuhkan media dan menjadikan media massa sebagai partner praktisi PR atau public relation dalam mengelola informasi yang ditujukan kepada publik eksternal, yang ditujukan kepada publik eksternal yang luas. Nah, media massa sebagai saluran komunikasi bagi PR atau public relation, dan public relation sebagai sumber informasi seperti hubungan mutualisme. Nah, yang kedua yaitu government relation. Nah, dalam rangka kegiatan PR atau public relation, pemerintah dianggap penting meskipun tidak terlibat langsung. Nah, pemerintah sendiri terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap masyarakat dan punya efek pada keseluruhan kegiatan bisnis. Nah, adanya praktisi PR atau public relation yang khusus berhubungan dengan pemerintah untuk kepentingan lembaga. Nah, di situ memiliki hubungan mutualisme, saling membutuhkan tugas dalam suatu lembaga untuk kegiatan seperti pertama, meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. Nah, yang kedua yaitu memantau lembaga membuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Ada aturan-aturan yang berpihak dengan kita sebuah lembaga. Nah, yang ketiga yaitu mendorong partisipasi para pemilik rakyat pada setiap lapisan masyarakat supaya penghasilan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Nah, yang keempat yaitu mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak yang luas pada ekonomi rakyat, pelaksanaan atau memberikan pandangan penuh. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembuatan keputusan. Yang keenam yaitu mengarang atau tidak pastinya karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan atau mengetahui aturan tentang sesuatu. Nah, yang ketujuh yaitu mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan lembaga atau jalannya lembaga seperti izin eksploitasi alam. Nah, yang ke-8 yaitu meningkatkan pemahaman sesuatu dengan yang lainnya. Nah, yang ke-9 yaitu mendapatkan perlindungan apabila lembaga mengalami kasus atau kesulitan. Nah, arti pentingnya hubungan dengan pemerintah menurut Fraser-Umar memberikan pendapat bahwa kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat lembaga menghadapi persoalan atau perubahan biaya yang tidak sedikit, sehingga dapat mematikan gerak lembaga untuk kedepannya. Nah, yang kedua yaitu undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan membuat banyak
pembatasan yang tidak kita inginkan bagi ruang gerak lembaga. Nah, hubungan dengan pemerintah mempunyai kedudukan vital bagi lembaga sangat penting. Nah, tujuan dari government relation yang pertama yaitu mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak lembaga. Nah, yang kedua yaitu membatalkan rencana regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang sedang disiapkan oleh legislatif ataupun eksekutif. Nah, negosiasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh praktisi PR atau public relation dalam government. Nah, relation sesuai dengan kode etika bisnis atau tidak melenceng dari kebenaran, bukan seperti sogokan. Nah, fungsi dari government relation yaitu yang pertama predictable agar masa depan lembaga dapat diproduksi perjalanannya. Nah, yang kedua yaitu accountable atau kondisi perusahaan harus bertanggung jawab atau kebijakan perusahaan mengenai pajak, intensif dan lainnya. Nah, yang ketiga legislasi keterkaitannya dengan pers, undang-undang, pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif agar kebijakan pemerintah dan pers, undang-undang yang akan dihasilkan bisa menjamin masa depan lembaga. Nah, yang terakhir itu mengenai customer relation. Nah, dalam rangka meningkatkan legalitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari dan mendapatkan pelanggan baru. Nah, memperkenalkan produk-produk dengan kualitas yang memiliki jaminan atau bukti. Nah, fokus utama dari customer relation yaitu customer Yang pertama itu customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu memperkenalkan produk yang dijual, produk-produk apa aja yang ada di dalam sebuah lembaga atau perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu penanganan keluhan-keluhan dari pelanggan. Bagaimana sih cara seorang customer itu melayani keluhan dari pelanggan jika pelanggan memiliki keluhan dalam pelayanannya? Nah, contoh hubungan dengan pelanggan itu seperti memberikan ucapan selamat, seperti acara ulang tahun, persembahan suatu acara, dan lainnya. Yang kedua yaitu kiriman kartu. Nah, kiriman karangan bunga untuk ucapan. Yang keempat itu memberikan kalender atau buku telepon ataupun notebook. Nah, yang terakhir itu memberikan diskon khusus pelanggan yang sudah menjadi pelanggan tetap atau pelanggan setia. Poin terakhir yaitu memberikan kepuasan kepada seorang pelanggan. Karena di dalam suatu lembaga, customer merupakan tujuan utama dari suatu lembaga untuk mencapai tujuan yang baik di suatu lembaga dan menaikkan sebuah keyakinan para publik atau pelanggan lainnya bahwasannya sebuah lembaga tersebut memang benar-benar baik. Nah, kita kembali ke poin kedua yaitu fungsi dari government relation yaitu supaya agar bisa menjadikan suatu keharusan kondisi vital yang harus dilakukan oleh praktisi PR atau public relation. Nah, suatu perusahaan ataupun lembaga. Nah, yang pertama yaitu predictable yaitu agar masa dengan perusahaan, lembaga, organisasi dapat diprediksi perjalanannya. Nah, dapat diprediksi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat menentukan bagi keberlangsungan perusahaan agar kita tahu arah dan tujuan kita itu akan sampai di mana dan bagaimana. Nah, yang kedua yaitu accountable, yang itu kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan kebijakan perusahaan mengenai pajak wajib, intensif dan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu legislasi atau berkaitan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif,
agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dihasilkan bisa menjamin masa depan dan kelangsungan hidup perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, bagian terakhir dari materi ini adalah siapa sih yang bisa kita sebut sebagai external relation. Nah, yang bisa kita sebut sebagai external relation yaitu yang pertama media relation. Nah, yang kedua itu government relation. Yang ketiga, hubungan customer relation, meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari dan mendapatkan pelanggan baru, kemudian memperkenalkan produk-produk yang kualitas yang memang mempunyai jaminan, bukan hanya cerita ataupun janji-janji, tapi memang memberikan bukti bahwasannya produk-produk itu memang bagus dan berkualitas. Karena dengan kita memberikan memang barang-barang dan produk-produk dari suatu perusahaan atau lembaga itu memang bagus, maka sebuah publik juga akan percaya bahwasannya memang barang-barang itu memang bagus dan layak untuk digunakan. Nah, fokus utama kita tadi kan dari customer information, keputusan pelanggan. Maka dua bentuk lainnya itu adalah untuk memperkenalkan produk-produk kita seperti apa dan bagaimana. Nah, dan yang terakhir adalah untuk penanganan keluhan-keluhan dari pelanggan. Misalnya, seorang pelanggan mengalami keluhan dalam masalah customer pelayanan itu ada kekurangan, bagaimana gitu kan. Nah, contohnya itu hubungan dengan pelanggan seperti memberikan ucapan selamat yang saya katakan tadi kan. Kemudian berupa kiriman kartu, kalau sekarang bisa melalui WA contohnya kan, ucapan selamat. Seorang customer bisa memberikan ucapan selamat melalui WA karena sekarang teknologi juga sudah berkembang, dan termasuk juga IG, nah Twitter, dan masih banyak hal lainnya dan segala macam ucapan selamat lainnya. Nah, memberikan ucapan ketika ada pihak keluarga yang menikah, tetapi pelanggan ini akan diperhatikan seperti memberikan diskon atau potongan harga khusus. Habis membuat pelanggan atau orang-orang yang sedang jadi pelanggan tetap gitu kan, supaya pelanggan itu tetap bertahan di situ, bahwasannya itu merasakan customer dari pelayanan suatu perusahaan tersebut memang benar-benar bagus. Nah, itu adalah memberikan layanan customer. Nah, hubungan dengan customer ini menjadi akhir dari kegiatan proses suatu pembelajaran materi kali ini. Jadi, dengan menjaga kesetiaan mereka sebagai seorang pelanggan adalah itu suatu cikal bakal utama yang harus bisa dikelola untuk kemudian harinya. Dalam itu merupakan suatu strategi khusus untuk menarik pelanggan supaya tetap berada di suatu perusahaan atau lembaga kita dan merasakan puas oleh pelayanan yang kita berikan, bahwasannya memang pelayanan itu pantas untuk diberikan kepada seorang pelanggan. Nah, kita juga harus memperhatikan sebuah perusahaan tersebut, lembaganya, organisasinya, melalui tangan dingin atau kehebatan dari praktisi PR atau public relation mereka. Contohnya dalam cara berbicara melayani pelanggan tadi, memberikan kepuasan kepada pelanggan, bagaimana pelanggan bisa nyaman di sebuah perusahaan kita dan menjadi nyaman. Sekian presentasi saya kali ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika di video saya ini banyak kesalahan dan kekurangan, karena saya juga masih belajar. Oke, next video jangan lupa like, comment, and subscribe di video saya, and bye bye.
Created using Powtoon.